Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukro Febrianto. Izinkanlah saya untuk mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Grid dan Persepsi Dukungan Organisasi terhadap Kinerja Kontekstual, Peran Mediasi Modal Psikologis dan Moderasi Keterikatan Kerja yang dipimpin oleh Bapak Dr. Claudius Budi Santoso. Bab 1 Latar Belakang Pendahuluan. Latar belakang kinerja pekerjaan adalah perilaku dan hasil kerja individu yang berhubungan langsung dengan tujuan organisasi. Terdiri atas dua dimensi utama, yaitu kinerja tugas dan kinerja kontekstual. Meskipun task performance penting, penelitian ini menitik beratkan pada kontekstual performance karena relevansinya dalam menghadapi tekanan psikososial petugas pemasyarakatan. Interaksi petugas lapas dengan narapidana tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga berkontribusi terhadap dinamika sosial serta perubahan perilaku penghuni lapas. Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai sarana pengurungan, rehabilitasi, dan reintegrasi narapidana dengan tujuan menjaga keamanan publik melalui pencegahan pelarian, pengelolaan perilaku, dan pengendalian barang selundupan. Adapun lembaga pemasyarakatan memiliki masalah utama berupa overstaying dan overcrowding yang disebabkan oleh residivisme. Masalah tersebut menjadi tantangan bagi petugas yang bekerja di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Overcrowding di lembaga pemasyarakatan mengganggu proses pembinaan dan meningkatkan risiko kesehatan. Dampaknya meliputi keterbatasan layanan kesehatan dasar, meningkatnya penyakit fisik dan mental, serta risiko kekerasan dan penyalahgunaan narkotika atau narkoba di lapas. Overcrowding memperberat beban fisik dan mental petugas, meningkatkan risiko stres dan potensi kekerasan, serta belum diimbangi dengan rasio petugas dibandingkan dengan warga binaan pemasyarakatan yang ideal, yaitu 1:10. Strategi Nasional Pemasyarakatan tahun 2020 hingga 2024 menekankan penguatan profesionalisme sumber daya manusia. Namun, implementasinya masih menghadapi permasalahan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola. Dalam konteks tersebut, Provinsi Jawa Tengah merepresentasikan kompleksitas sistem pemasyarakatan nasional dengan keberagaman tipe lembaga pemasyarakatan serta tantangan profesionalisme sumber daya manusia yang tinggi. Lapas di Jawa Tengah menghadapi tantangan kontekstual berupa variasi risiko keamanan, pengawasan narapidana berisiko tinggi, serta tekanan kerja yang berdampak pada beban psikologis petugas. Di sisi lain, petugas pemasyarakatan dituntut untuk menjaga keamanan, sekaligus menjunjung nilai kemanusiaan dalam lingkungan kerja yang dinamis. Kondisi ini menjadikan kinerja petugas krusial bagi keberhasilan rehabilitasi, sehingga penelitian ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentunya. Dalam konteks pemasyarakatan, kinerja tugas mencakup kinerja tugas dan kinerja kontekstual. Kinerja tugas berkaitan dengan tanggung jawab inti seperti menjaga ketertiban, keamanan, dan respon darurat. Sementara kinerja kontekstual mencakup perilaku ekstraperan seperti menjaga hubungan interpersonal, mengelola emosi dan stres, serta memberikan dukungan sukarela kepada rekan kerja yang berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Literatur menunjukkan bahwa kinerja dipengaruhi oleh faktor individual dan organisasional. Grit merefleksikan ketekunan individu, sementara POS berkaitan dengan kepuasan, komitmen, dan kinerja kontekstual. Psychological capital atau modal psikologis berperan menjembatani pengaruh antara grit dan POS terhadap kinerja kontekstual, serta keterikatan kerja memperkuat hubungan tersebut. Rendahnya tingkat keterikatan kerja secara global menunjukkan urgensi penguatan aspek ini, khususnya di sektor publik. Penelitian ini memiliki rumusan masalah. Yang pertama mengenai grit. Semesel et al. Mengatakan bahwa grit telah banyak dilakukan penelitian pada berbagai kelompok populasi. Namun, data menunjukkan bahwa studi mengenai grit masih didominasi dalam konteks WERIT, Western Educated, Industrial, Rich, and Democratic, sehingga studi lintas budaya perlu untuk memperluas kajian khususnya pada kinerja dalam konteks budaya yang beragam.
Adapun persepsi dukungan organisasi atau POS memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap kinerja dan tidak selalu langsung karena bergantung pada konteks organisasi serta jenis kinerja yang diukur. Seperti penelitian Laborge 2018 menemukan bahwa POS tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pada perawat di Filipina. Rubika Majidkan mengatakan bahwa kinerja kontekstual pada pemadam kebakaran di Pakistan itu bisa meningkat karena POS. Sedangkan Emur dan Sartia mengatakan bahwa POS berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja kontekstual di lapas. Dan yang terakhir, Stemper dan Johek tahun 2003 menunjukkan bahwa pengaruh POS terhadap kinerja tidak selalu konsisten. Selanjutnya, modal psikologis. Dampak modal psikologis berbeda bergantung konteks dan karakteristik personal. Hal ini karena modal psikologis bukan entitas statis, tapi sumber daya psikologis yang dinamis. Penelitian AV 2011, Lutan 2008 menunjukkan bahwa POS mendorong sekap yang menjadikan perilaku kontekstual. Lutan 2019 menunjukkan bahwa sekap dapat menjabatani grid dan pencapaian kinerja. Choi menunjukkan bahwa modal psikologis mempengaruhi kinerja lewat pembelajaran informal. Dan terakhir, Sehan 2024 menunjukkan bahwa modal psikologis meningkatkan motivasi dan komitmen, peran inti, dan tambahan. Yang terakhir, keterikatan kerja atau work engagement menunjukkan bahwa keterikatan kerja tidak selalu menjadi moderator. Keterikatan kerja tetap relevan sebagai buffer situasional atau moderator. Hal ini didasarkan karena terdapat perbedaan hasil dari beberapa penelitian seperti Savitri dan Edgerkena yang menunjukkan bahwa work engagement tidak memoderasi hubungan stres dengan perilaku inovatif. Sedang Aslan menunjukkan bahwa work engagement dapat memoderasi. Dan terakhir, Johnson dan Jiang malah menunjukkan work engagement lebih efektif sebagai mediator. Dengan demikian terjadi perbedaan hasil yang menyebabkan pentingnya dilakukan pengujian lebih lanjut terhadap peran dari berbagai variabel yang telah saya sebutkan. Adapun penelitian ini menguji peran grid dan dukungan organisasi terhadap kinerja kontekstual melalui psychological capital dengan work engagement sebagai moderator. Berikut adalah manfaat penelitian, baik teoritis maupun praktis. Bab 2 latar belakang. Dalam penelitian ini digunakan teori psychological capital untuk menjelaskan bagaimana sumber daya psikologis individu menjembatani pengaruh karakter personal dan dukungan organisasi terhadap kinerja kontekstual. Adapun organizational support theory menjelaskan bahwa persepsi dukungan organisasi mendorong perilaku kerja positif melalui mekanisme psikologis timbal balik. Selanjutnya masuk dalam pengembangan hipotesis. Kinerja kontekstual mencakup perilaku kerja sukarela di luar tugas formal yang berperan penting dalam menjaga efektivitas perilaku kerja, terutama pada kondisi yang penuh tekanan. Dalam kerangka positive organizational behavior, perilaku ini dipandang sebagai strategi adaptif individu yang salah satunya didorong oleh grit sebagai bentuk ketekunan dan konsistensi individu dalam memberikan kontribusi kerja ekstra. Dengan demikian, didapatkan hipotesis satu, grit berpengaruh positif terhadap kinerja kontekstual. Selanjutnya, meskipun faktor individual berperan penting, kinerja kontekstual juga dipengaruhi secara signifikan oleh faktor organisasional, khususnya persepsi dukungan organisasi. Berdasarkan organizational support theory, dukungan yang dirasakan individu memicu perilaku kerja ekstra sebagai bentuk timbal balik psikologis sekaligus strategi adaptif dalam menghadapi tuntutan kerja. Dengan demikian, persepsi dukungan organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja kontekstual. Selanjutnya, hipotesis ketiga, kinerja kontekstual merupakan perilaku ekstra peran yang penting dalam lingkungan kerja bertekanan. Meskipun grid mencerminkan ketekunan individu, pengaruhnya terhadap kinerja memerlukan dukungan sumber daya psikologis. Dalam kerangka positive organizational behavior,
Psychological capital berperan sebagai mekanisme yang menyalurkan grid menjadi perilaku kinerja kontekstual. Oleh karena itu, grid diasumsikan berpengaruh terhadap kinerja kontekstual melalui psychological capital. Kemudian, POS mencerminkan sejauh mana individu merasa dihargai dan diperhatikan oleh organisasi. Dalam kerangka POB, dukungan ini memperkuat psychological capital sebagai sumber daya psikologis utama. Sejumlah studi menunjukkan bahwa psychological capital memediasi pengaruh POS terhadap kinerja kontekstual. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa pengaruh POS terhadap kinerja kontekstual dimediasi oleh psychological capital. Yang terakhir, dalam psychological capital theory, modal psikologis dipandang sebagai kapasitas psikologi positif yang mendukung perilaku kerja konstruktif. Literatur menunjukkan bahwa keterikatan kerja berperan dalam memperkuat pemanfaatan kapasitas tersebut sehingga psychological capital lebih terartikulasi dalam perilaku kinerja kontekstual. Pada akhirnya, hipotesis kelima adalah keterikatan kerja memoderasi positif pengaruh modal psikologis terhadap kinerja kontekstual. Demikian adalah model penelitian dalam penelitian ini. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini digunakan desain penelitian menggunakan filosofi positivisme, pendekatan deduktif, metode kuantitatif, pengumpulan data survei, dan teknik data analisis adalah SAMPLS. Berikut adalah rekomendasi ukuran sampel minimum yang digunakan menggunakan kalkulasi G-Power, didapatkan minimal responden sebanyak 249. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah petugas yang bekerja di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Teknik sampling yang digunakan adalah non-probability dengan pendekatan purposive sampling dengan 3 kriteria. Yang pertama adalah responden bekerja pada UPT yang berada di Jawa Tengah. Yang kedua, responden memiliki interaksi langsung dengan WBP. Yang ketiga, masa kerja minimal 1 tahun. Dengan demikian didapatkan data primer sebanyak 756 responden melalui Google Form yang disebarkan selama Juli hingga Agustus tahun 2025. Adapun instrumen penelitian menggunakan skala Likert 1 sampai 5, kontekstual performance diadaptasi dari Andreade, grid diadaptasi dari Duckworth dan Kunin, POS diadaptasi dari Eisenberger, psychological capital diadaptasi dari Nguyen dan Nguyen, work engagement diadaptasi dari Sauvelli 2006. Adapun metode analisis dalam penelitian ini adalah SAMPLS Disjoint to Stage Approach. Berikut adalah hasil dari penelitian ini. Adapun didapatkan profil responden, mayoritas responden adalah laki-laki berusia 45 sampai 60 tahun dan memiliki masa kerja lebih dari 15 tahun. Dari sisi pendidikan, sebagian besar berpendidikan SMA atau SMK dan berdasarkan unit kerja, didapatkan responden didominasi bekerja pada bidang pengamanan. Responden terbanyak dalam penelitian ini berasal dari Lapas Kelas 1 Semarang, Lapas Khusus Kelas 2 Karanganyar, Lapas Kelas 2A Purwokerto. Sebaliknya, jumlah responden paling sedikit berasal dari Lapas Terbuka Kelas 2 Kendal. Sebalan dalam penelitian ini relatif merata, yang mengindikasikan bahwa penelitian ini mencakup representasi dari berbagai tipe lembaga pemasyarakatan yang ada, baik itu umum, khusus, terbuka, maupun narkotika. Evaluasi instrumen penelitian ini dilakukan dengan validitas isi dengan adaptasi dari skala yang telah teruji dan valid serta reliable. Adapun validitas wajah dilakukan dengan melibatkan dosen pembimbing juga petugas. Berikut adalah evaluasi model pengukuran tahap pertama dan berikut adalah hasil pengukuran validitas konvergen tahap kedua. Hasil pengujian menunjukkan bahwa indikator yang digunakan di dalam penelitian ini memiliki kekuatan yang memadai dalam merefleksikan konstruk, serta seluruh konstruk telah memenuhi kriteria validitas konvergen secara keseluruhan. Berikut adalah hasil validitas diskriminan. Diketahui bahwa seluruh konstruk telah memenuhi diskriminan validasi dan masing-masing mengukur aspek yang berbeda tanpa saling tumpang tindih. Adapun uji reliable konstruk menunjukkan bahwa seluruh konstruk dinyatakan reliable dan konsisten dalam mengukur variabel penelitian. Dalam penelitian ini tidak dilakukan pengurangan
item-item pengukuran. Adapun pengujian Harman single one factor test digunakan untuk menunjukkan bahwa common method varian berada di bawah batas kritis sebesar 50% sehingga potensi bias akibat common method bias tidak dominan. Kemudian kita dapat beralih ke evaluasi model struktural. Didapatkanlah pengujian multikolinialitas yang menunjukkan bahwa konstruk prediktor bersifat independen dan bebas dari multikoliniaritas. Adapun uji koefisien determinasi atau R-square menunjukkan bahwa kinerja kontekstual berada pada kategori moderat, sedangkan modal psikologis berada pada kategori lemah yang menunjukkan perbedaan kekuatan penjelasan model antar konstruk. Selanjutnya, berdasarkan kriteria F-square, didapatkan bahwa kontribusi sedang terhadap psychological capital, sementara work engagement merupakan prediktor terkuat terhadap kinerja kontekstual. Sebaliknya, persepsi dukungan organisasi serta efek moderasi memiliki ukuran efek yang relatif kecil. Yang terakhir adalah kualitas predictive model atau Q-square predict yang menyatakan bahwa temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa model memiliki relevansi prediktif dan kemampuan yang memadai dalam memprediksi data di luar sampel. Yang terakhir adalah pengujian hipotesis. Didapatkan kelima hipotesis yang ada di dalam penelitian ini adalah signifikan. Adapun peran mediasi dari psychological capital atau modal psikologis adalah bersifat mediasi komplementer, baik dari grid ataupun post terhadap kontekstual performance. Work engagement juga terbukti signifikan dalam memoderasi hubungan antara psychological capital dan contextual performance. Kesimpulan penelitian pada 756 petugas lapas di Jawa Tengah menguji pengaruh grid dan pos terhadap kinerja kontekstual dengan modal psikologi sebagai mediasi dan keterikatan kerja sebagai pemoderasi. Didapatkan bahwa grid merupakan prediktor paling kuat kinerja kontekstual yang didominasi oleh dimensi ketekunan usaha. POS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja kontekstual, namun lebih lemah dibandingkan dengan grid. Modal psikologis memediasi secara komplementer, baik grid dan POS terhadap kinerja kontekstual dengan dimensi kunci adalah resiliensi. Keterikatan kerja memoderasi pengaruh modal psikologis terhadap kinerja kontekstual dengan dimensi paling dominan adalah dedikasi. Adapun implikasi teoritis dalam penelitian ini adalah memperluas kajian kontekstual performance pada lingkungan kerja publik bertekanan tinggi dengan menunjukkan bahwa faktor individual dan organisasional bekerja melalui mekanisme psikologis dan afektif yang saling berkaitan. GRI terbukti sebagai anteseden utama modal psikologis sehingga memperluas psychological capital theory dalam konteks kerja berisiko tinggi. Temuan ini juga memperkuat organizational support theory dalam menegaskan bahwa pengaruh dukungan organisasi bekerja terutama melalui pembentukan sumber daya psikologis, bukan semata-mata merupakan norma timbal balik. Integrasi berurutan teori OST dan PSYCAP teori menunjukkan bahwa faktor organisasional ditransformasikan menjadi perilaku kontekstual melalui mekanisme internal individu. Ketekunan usaha, resiliensi, dan dedikasi muncul sebagai dimensi kunci dalam menjelaskan kinerja kontekstual pada konteks pemasyarakatan. Adapun implikasi praktis adalah pengelolaan sumber daya manusia pemasyarakatan perlu memperhatikan penguatan grid, khususnya ketekunan usaha melalui sistem penugasan bertahap dan supervisory coaching berbasis proses. Program pelatihan berbasis psikologi positif perlu difokuskan pada penguatan resiliensi sebagai modal utama menghadapi tekanan kerja. Sebagai contoh adalah simulasi kasus tekanan tinggi yang menyerupai situasi operasional nyata, seperti pengelolaan ketegangan antar warga binaan atau beban kerja yang mendadak. Serta terakhir adalah perlu dilakukannya peer consultation. Pimpinan berperan strategis dalam membentuk dedikasi kerja melalui pelibatan aktif, pengakuan kontribusi, dan penciptaan makna kerja. Yang terakhir, persepsi dukungan organisasi dapat dikuatkan melalui sistem rekognisi non-finansial, mekanisme umpan balik yang sederhana namun konsisten.
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah konteks penelitian masih terbatas pada petugas di Lapas Provinsi Jawa Tengah, sehingga menyebabkan generalisasi yang masih terbatas. Kemudian yang kedua, desain masih cross-sectional. Yang ketiga adalah penggunaan self-report berpotensi memunculkan bias dalam persepsi responden. Saran, perluasan sampel ke lintas sektor pekerjaan dan wilayah untuk meningkatkan tingkat generalisasi hasil. Yang kedua, penggunaan desain longitudinal dalam masa mendatang untuk menguji hubungan kausal lebih mendalam. Ketiga, pendekatan multisumber seperti dari atasan, supervising rating, atau rekan kerja berupa peer assessment dan penggunaan pendekatan kualitatif seperti wawancara dalam memvalidasi hasil pengukuran kuantitatif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.